Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesia, negeriku tercinta. Jumpa lagi di channel Laude Rahim. Hari ini kita akan ulas dengan tema-tema yang masih cukup aktual dan menjadi pembicaraan di kalangan warganet. Jangan kemana-mana, tetap di channel Laude Rahim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sebagai prolog dari sebuah video yang akan saya sampaikan kepada Anda semua bahwa bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong kepada kesesatan dan permusuhan. Kalimat-kalimat hikmah ini diambil dari ayat suci Al-Quranul Karim. Oke sahabat semua, teman-teman dan siapa saja yang melihat video ini di channel Laude Rahim, saya sampaikan salam saya buat kalian semua. Sukses selalu dan cintailah orang-orang yang Anda cintai, karena mereka mendoakan Anda dan Anda tidak pernah tahu itu. Oke, kita lanjut. Tema ini begitu menarik. Kenapa? Karena ini menyangkut sebuah kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Kenapa ini penting? Karena sebuah kebijakan atau keputusan diambil itu harus memenuhi unsur-unsur kepentingan dan keadilan rakyat dari dua tokoh yang akan saya ulas, yaitu Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dalam sebuah kebijakan yang diambil. Anda sendiri yang menilai mana tokoh yang mengambil sebuah kebijakan tetapi melihat aspek kepentingan dan keadilan rakyat, dan mana tokoh yang mengambil sebuah kebijakan tanpa melihat aspek keadilan rakyat. Kita mulai dengan tema yang sudah saya janjikan kepada Anda semua, para sahabat, teman-teman, pemirsa yang melihat video ini, yaitu tentang fakta kampung Susun Kunir yang pernah digusur Basuki Cahayapurnama kini dibangun kembali oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa di zaman Basuki Cahayapurnama rakyat yang berada di sekitar si kampung Kunir ini digusur? Dan kenapa di zaman Gubernur DKI Anies Baswedan yang sekarang mengambil sebuah keputusan besar untuk kembali membangun kampung Susun ini yang kemarin sudah digusur Ahok? Anies kembali mengambil sebuah kebijakan yang humanis, yang pro rakyat, yang akan saya ulas pada ulasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Laude Rahim. Anda akan kami berikan informasi-informasi aktual, berita-berita aktual yang masih hangat. Baik saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan mulai dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan pencanangan pembangunan kampung Susun yang nantinya diperuntukkan bagi 33 KK warga kampung Kunir. Dalam sambutannya, Anies menyampaikan pemerintah memastikan keadilan. Pemerintah memastikan keadilan hadir, memastikan perlindungan diberikan, dan memastikan
warga mendapatkan hak untuk kelangsungan hidupnya terjaga. Sebuah keputusan yang betul-betul memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kampung Kunir. Kemudian masa depan anak-anak harus tetap bisa diamankan. Anda bisa lihat pada saat kampung ini digusur, warga yang kena gusuran mendapat dampak yang kurang baik. Mereka hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun akibat sebuah kebijakan, maka mereka akan tergusur dari tempat tinggalnya mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat doa hamba-hambanya yang dia bermohon kepadanya untuk sebuah keadilan. Dan itu Allah jawab di tangan dan pikiran hati jiwa gubernur sekarang Anies Baswedan. Kita lanjut. Itulah sebabnya proses pembangunan kampung yang semula warga-warganya tergusur kita lakukan di beberapa ini, bahwa Jakarta harus memberikan solusi perumahan bagi mereka. Jadi jangan hanya kita berbicara tentang bagaimana menggusur, tetapi bagaimana juga kita mampu memikirkan mereka, memberikan perumahan juga bagi warga yang kena dampak penggusuran. Itulah pemimpin yang benar, itulah pemimpin yang pro rakyat, itulah pemimpin yang berpikir untuk keadilan, karena dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Oke, kita lanjut kembali, jangan kemana-mana. Ini luar biasa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negeri ini harus dijiwai dengan rasa keadilan rakyat, harus dijiwai dengan rasa ketuhanan, sehingga kebijakan yang mereka lahirkan dari sebuah proses, satu, manfaatkah buat rakyat? Kedua, pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya. Oke, kita lanjut lagi. Kampung Kunir diperuntukkan bagi warga Pinangsia yang menjadi korban penggusuran pada masa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kawasan itu sempat dinilai telah melanggar izin pendirian bangunan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Jadi pada masa Gubernur DKI Ahok itu, pemerintah punya alasan bahwa bangunan-bangunan yang berada di sekitar situ melanggar ketentuan karena berada di bantaran Kali Ciliwung. Pertanyaannya saya, sebuah regulasi, sebuah aturan yang dibuat ada hubungannya dengan kepentingan rakyat ya? Atau pemerintah hanya melihat dari aspek yang lain? Padahal warga sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Ini yang jadi renungan kita semua. Kalau Anda jadi pemimpin, Anda dipilih oleh rakyat. Rakyat menaruh kepercayaan besar kepada Anda. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan patut kita apresiasi dan patut kita dukung. Karena hanya keadilan untuk rakyat, hanya menjaga anak-anak yang tadinya tergusur supaya mereka mendapat penghidupan juga yang layak, maka kebijakan yang dilakukan oleh Anies adalah kebijakan yang pro rakyat, bukan rakyat yang kita gusur untuk kepentingan golongan atau kepentingan pengusaha atau kepentingan yang lain. Wallahu alam. Hanya Tuhan yang tahu.
Tetapi hari ini Anies Baswedan menunjukkan kepada rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta, bahwa pemerintah hadir untuk melindungi warga Jakarta, pemerintah hadir untuk memberikan rasa keadilan, dan pemerintah hadir buat memberikan rasa hidup yang layak, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi saja. Dari saya, Laude Rahim, channel Laude Rahim. Sampai kita ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.